Welcome to OKT, obrolan kantin tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Selamat datang di podcast volume 5 dari Indonesia Mining Student Network, Ibu. Selamat datang juga teman-teman sebagai penikmat dari podcast IMSN OKT volume 5. Hari ini kita podcast bersama akan berbincang bersama narasumber yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, seorang leader dan itu juga seorang perempuan hebatnya Ibu, yaitu Ibu Medi Catherine Lengke. Nah, obrolan kita nanti Ibu akan selain dari membahas mengenai nikel, itu juga berangkat dari ketertarikan kami, ketertarikan kami terhadap profil dari Ibu ini sendiri. Aduh. Jadi, saya membaca beberapa artikel ya, Bu, ya, di Ah, sosial media, di web. Nah, bahwa ada satu kata-kata yang menjadi motivasi bagi saya, Bu. wah, apa tuh? Itu Ibu pernah berkata, "Anak dan keluarga adalah alasan saya untuk terus berkarya." Itu wow, jadi bisa sangat menjadi inspirasi, Bu, bagi kami, generasi muda. Tentunya tidak berpanjang lebar, Ibu. Mungkin yang pertama, kami ingin tahu sebenarnya sosok Ibu Medi Kettenlingke ini siapa sih ya gitu. Mungkin bisa perkenalan singkat, Ibu? Oke, selamat sore. Ini adik-adik mahasiswa ya semua ya. Yang Betul. rata-rata di semester berapa ya? Di kampus mana aja nih? Kalau boleh tahu. Oh ya, kalau saya Ibu, saya Rehan Saputra dari UPN Veteran Yogyakarta Teknik Pertambangan yang sekarang semester 8, Ibu. Berarti rata-rata nih di bidang pertambangan. Ada juga selain bidang pertambangan sih, Bu. Oh, oke. Bagus. Artinya adik-adik semua pengen tahu apa sih saat ini happening nikel ya. Karena lagi menjadi kebanggaan Indonesia khususnya untuk program nikel downstream, yang membuat Indonesia jadi makin terkenal nih gara-gara baik oversupply-nya, baik produksinya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Meidi. Saya berkecimpung di bidang pertambangan sejak tahun 2007-2008. Setahun di batubara, kemudian kecebur di nikel. Semuanya by accident kalau kita bilang ya. Karena saya tidak sekolah pertambangan seperti kalian, saya bukan engineering pertambangan, saya bukan geologis, saya tidak pernah menyentuh dunia pendidikan khususnya pertambangan, jadi makanya saya sampaikan saya kecelakaan, oke. Tapi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, ya. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di sesuatu tempat, artinya Tuhan sudah merencanakan ada hal yang indah yang harus kita lakukan, gitu ya. Tapi berdasarkan itu, betul tadi yang saya sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan itu kan harus ada motivasi ya. Tanpa motivasi juga kita nggak bisa berbuat sesuatu. Ada yang motivasi karena cicilan hutang, ada motivasi karena harus bayar kuliah, gitu ya. Jadi kalau saya pribadi termotivasi karena saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya orang tua, di mana saya harus bertanggung jawab atas titipan Tuhan ini, membesarkan, menghidupi, gitu ya, memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan masa depan yang terbaik, dan kebetulan Tuhan menempatkan saya di bidang pertambangan ini, dan ini juga bukan cita-cita saya untuk menjadi seorang leader atau menjadi sekjen di APNI sejak berdiri yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal Kementerian SDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Agak sedikit dipaksa sih ya dulu ya sama Pak Dirjen ya waktu pembentukan APNI, dengan alasan harus ada perempuan karena pengurus yang lain laki-laki semua gitu kan. Ternyata memang perempuan itu bisa dibilang pendobrak dan pemanis gitu ya. Kayaknya kalau kalau kita sama-sama kumpul laki-laki semua nggak enak kali ya, atau perempuan semua juga nggak enak ya. Tapi kalau ada perempuan satu rumah itu tanpa sentuhan perempuan juga kan nggak indah ya katanya ya.
Kemudian bagaimana kita mengelola kekayaan alam ini? Kekayaan alam ini milik Tuhan. Ya, ini bukan smelter. Smelter itu bisa kita olah, bisa kita produksi, kita bisa buat, kita bisa bikin perhitungan, kita bisa ciptakan. Tapi kalau tambang ini kan ciptaan Tuhan, bukan kita yang produksi. Artinya kita perlu sentuhan yang betul-betul pure untuk pengelolaannya, yang bagaimana pengelolaan barang bawah tanah, ya, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengelola, untuk memproduksi, tapi kembali lagi harus punya hati yang tulus, harus punya hati yang jangan greedy, jangan ngebosi, dan harus punya manfaat batu bara. Batu bara itu adalah berbagi. Barang Tuhan tuh dibagi yang rata, jangan serakah, gitu kan? Nah, berdasarkan itu, 6 tahun lalu, tepatnya 6 Maret 2017, APNI dibentuk oleh Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Mineral Batubara, dan memang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan produksi yang bisa dibilang yang tadi, saya tidak punya basis sekolah pertambangan ya, nggak ngerti. Saya cuma punya basis cara hitung duit, dapat profitnya berapa, untungnya berapa, modalnya berapa, itu aja sih niat saya, ya otak dagang ya. Jadi dimulai dengan saya trading di nikel, kemudian dari trading saya melihat produksinya seperti apa, dan saya melakukan kegiatan produksi sendiri, bukan saya sendiri sih, maksudnya bareng partner ya, bareng teman. Kemudian kita merambah, berekspan, karena ada untung waktu itu kita masih ekspor, kita merambah cari iup, beli iup sendiri, akhirnya berkembang, dan di tahun 2014 waktu stop ekspor kita terpuruk luar biasa selama 3 tahun, dan dalam masa 3 tahun itu saya tetap fokus walaupun tidak produksi ya, karena tidak ada market, kita tidak boleh ekspor lagi, ekspor ban di tahun 2014 pertama, karena saya dimulai dengan usaha yang sifatnya adventures ya. Dari awal masih sekolah saya suka dagang, setelah lulus sekolah juga saya berkecimpung di bidang woodworking ya. Jadi sudah masuk hutan, kerjanya di hutan, senang masuk hutan ya. Senang bergaul sama orang hutan gitu. Nah, jadi dari kayu itu saya kecebur di pertambangan, tetap kembali ke hutan, dan di tahun 2014 karena mati, bisa dibilang mati, tidak ada kegiatan apapun untuk pertambangan, khususnya nikel. Jadi saya di 2014 ke 2017 kembali ke alam dulu ya, kembali ke awal dulu. Saya karena saya sudah tahu wilayah di sana ya, di tambang banyak kayu ya, kembali saya jualan kayu lagi ya di tahun 2014. 2017 ekspor relaksasi dibuka kembali, dan dibentuk APNI oleh Kementerian SDM, Kementerian Direktorat Jenderal Mineral Batubara, dan sejak 2017 itulah APNI mulai bersuara untuk memberikan yang terbaik buat bangsa, khususnya penetapan HPM. Ya, jadi pasti sudah tahu ya bagaimana kita berjuang untuk HPM. Jadi kita cukup bangga, satu-satunya di dunia di mana hanya kita yang punya basis harga biji nikel domestik. Ya, jadi semua penambang itu setiap bulan nunggu APNI nih. Nunggu APNI ngerilis harga, tapi kan nunggu Menteri tanda tangan dulu ya, karena dituangkan dalam aturan Permen SD nomor 11 tahun 2020. Jadi seluruh transaksi biji nikel domestik harus berbasis harga patokan mineral atau HPM nikel. Okay? Tapi dalam perjalanan itu walaupun sudah dituangkan dalam aturan, tentu ada tarik ulur, ada penolakan, terutama pihak pabrik itu awalnya tidak setuju ya dengan penetapan HPM ini. Tapi kita tetap fight, kita tetap berjuang, karena yang kita hitung adalah penerimaan negara atau value added-nya ya. Di mana kita menghitung berapa penerimaan negara yang bisa didapat melalui HPM atau non HPM. Ya, tentu kan angkanya signifikan ya, jauh banget ya. Sebagai contoh gini, sebelum penetapan HPM itu harga biji nikel standar ya, rata-rata di kadar 1,8% biji nikel ya. Dulu itu saya jualnya cuma $18, $20 per ton. Pada saat HPM Permen SDM diterbitkan dan wajib, harganya langsung signifikan. Waktu itu saya ingat banget, dari saya jual $18 atau $20 lah, langsung naik ke $38.
Nah, dari situ kan bisa dihitung berapa penerima negara, karena penerima negara kita harus membayar royalti 10% dari total, ya. Nah, disitulah mulai kita benar-benar berjuang untuk apa sih yang harus kita lakukan untuk menaikkan pendapatan negara dari royalti pertambangan khususnya nikel. Nah, dalam perjalanan HPM tidak berjalan semestinya, berjalan tapi ya biasa ya kurang smooth, transaksinya juga kurang sesuai, walaupun sudah HPM tapi masih ada aja yang melakukan transaksi CHF, di mana perbedaan kadar menjadi momok banget. Perbedaan kadar itu hasil analisa dari pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, itu beda banget hasil analisa, hasil labnya, sehingga mengalami kerugian penambang. Nah, di situ kita fight lagi. 2022 kita tetap berteriak dalam tanda kutip ke pemerintah terkait kondisi keadaan yang terjadi, dan akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Marves, Kementerian SDM, itu merilis surat edaran di mana seluruh transaksi biji nikel domestik wajib, tanda kutipnya wajib, berbasis FOB. Artinya, kamu mau transaksi CIF, silahkan, boleh-boleh aja. Asal pembayaran royalti PNBP harus berbasis FOB. Nah, ini yang kita perjuangkan. Kemudian kita juga memperjuangkan bagaimana tata kelolanya, tata niaganya, bagaimana sinergi dengan pabrik, bagaimana kita juga mengundang pihak-pihak investor untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia, meyakinkan mereka untuk ngambil duitnya taruh sini gitu ya. Dan akhirnya jadinya kebablasan, kalau kita bilang kebablasan, sehingga ini menjadi apa ya, kalau kita bilang sih malah kamah ya, kita sukses, over sukses untuk nikel downstream, untuk nikel processing, tapi akhirnya membanjiri produk dunia ya, dan terjadi oversupply dari Indonesia. Jadi inilah yang membuat setahun terakhir ini harga makin turun ya. Ini hukum ekonomi ya, kalau over supply, low demand, mau nggak mau kan harga turun ya. Nah, ini yang kita mencoba mencari bagaimana sih simulasi dan formulasi yang terbaik sehingga kita betul-betul bisa menjadi satu pemain global dunia. Kita nomor satu dunia untuk nikel resources, kita nomor satu dunia untuk nikel producer. Masalahnya, produk yang diolah di Indonesia ini masih sebatas intermediate. Intermediate itu nikel kelas 2, yaitu sekali pengolahan. Jadi belum berbicara hilir. Ya, adik-adik kan pasti tahu ya, hilir itu kan berarti barang jadi. Iya, jadi betul-betul pure jadi. Sedangkan yang diolah di Indonesia ini baru setengah jadi. Ya, belum setengah banget, malah baru seperempat jadi. Ini yang kita coba sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menjadi pemain global dunia, bagaimana Indonesia bisa menjadi pemeran utama kunci untuk raw material dunia adalah satu, kita harus fair dulu. Ya, kita harus batasi kapasitas produksi kita. Kedua, Indonesia jangan jadi intermediate product dong. Kita harus juga punya satu produk di mana menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu produk barang end product seperti stainless steel, seperti baterai atau EV. Ya, jadi ada merek kita lah, jangan cuma olah di sini, dikirim ke sana, mereka yang dapat dikirim lagi ke sini, gitu lah. Ini yang sedang kita perjuangkan, bantu doa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pabrik EV, ya, yang sebentar lagi groundbreaking. Kemudian pabrik stainless steel sudah mulai ada. Kemudian sebagai informasi aja, yang sudah mengolah nikel Indonesia sampai hari ini sudah ada sekitar 80-an pabrik pengolahan nikel. Ya, 80-an pabrik pengolahan nikel. Kemudian konsumsi biji nikel. Nah, konsumsi biji nikel kalau kita hitung dari tahun 2020 ya, 2021 deh, 2021 65 juta ton, ini kebutuhan lokal ya di Indonesia ya. 2021 65 juta ton lebih, 2022 101 juta ton lebih, 2023 193,4 juta ton, 2024 tahun ini itu akan ada konsumsi biji nikel khususnya lokal atau domestik sampai 260-an juta ton. Nah, artinya posisi kita ini sudah diperhitungkan dunia loh. Ya, kita bangga banget
Saya sendiri merasakan dampaknya di mana hampir tiap minggu ya, hampir tiap 2 minggu saya harus terbang ke negara A, negara B, negara C untuk mempresentasikan, untuk conference, untuk menjadi pembicara, untuk mempromosikan, untuk menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia terkait nikel. Dan yang paling penting adalah bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah apakah negara lain yang punya mineral lain, karena menjadi baterai itu kita tidak semata-mata dari nikel. Oke, ada mineral lain yang kita butuhkan seperti lithium dan grafite, sehingga kita bisa punya baterai sel di Indonesia. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Bantu doa, semoga betul-betul Indonesia punya satu kebanggaan, satu brand. Yang paling penting lagi bukan hanya kebanggaan, bukan hanya brand, tapi punya value added, penerimaan negara, punya devisa, GDP tax ratio, ekonomi rasio kita juga naik, PDB-nya kita naik, dan yang paling penting adalah masyarakat sekitar tambang, sekitar pabrik itu bisa dirasakan manfaatnya. Ini yang sedang kita betul-betul usahakan, baik dari penerimaannya, baik dari tingkat ekonominya, dan yang paling penting lagi dari tingkat environmentalnya, lingkungannya, karena yang kita harus pikirkan masa depan ya, jangan cuma saat ini. Dampak lingkungan juga yang saat ini kita mencoba mencari solusi untuk asesmennya seperti apa sih ESG-nya, environmentalnya yang tepat, layak, dan nggak terlalu high cost untuk para pelaku nikel industri di Indonesia. Itu yang sedang kita lakukan, Mas. Bantu doa aja. Luar biasa Ibu. Luar biasa. Jadi dimulai dari histori Ibu yang memang basically bukan dari orang tambang ya Bu. Bisa terjun ke dunia pertambangan sampai saat ini bisa menjadi sekjen dari APNI dan menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh lah terkait dengan nikel yang ada di Indonesia. Nah Bu, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi Bu, sepertinya teman-teman di sini beberapa mungkin teman-teman mahasiswa masih agak asing nih, apa sih sebenarnya APNI ini? Apa sih sebenarnya Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia ini? Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan sebenarnya APNI ini organisasi yang bagaimana sih Bu? Dan secara tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa Bu? Selain seperti yang Ibu jelaskan tadi untuk merilis harga nikel sebagai acuan dan yang lain Bu. Oke, APNI adalah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Penambang, ya artinya kita di hulu. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia ini yang dibentuk oleh pemerintah di tahun 2017, 6 Maret 2017 adalah bagaimana kita menjadi dalam tanda kutip mediator. Ya, kita ada di pihak pemerintah, kita ada di pihak pengusaha. Ya, kita menjadi penengah. Apa menjadi kebutuhan para pengusaha, khususnya sektor nikel, yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, yang bisa dituangkan dalam aturan, contohnya seperti HPM, transaksi tata kelola tata niaga, dan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor nikel. Ya, kita sama seperti organisasi pada umumnya, kita sama seperti asosiasi-asosiasi lain, tapi kita lakukan adalah bagaimana asosiasi ini bisa membawa manfaat khususnya untuk masyarakat, ya bukan hanya para pelaku usaha, tapi memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor yang kita bidangi, yaitu nikel. Ya, dalam waktu 7 tahun ini kita sudah banyak melakukan breakthrough, ya kita sudah banyak melakukan kerjasama, kita sudah banyak melakukan kegiatan promosi, kita sudah banyak melakukan kegiatan global tingkat dunia dalam hal kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan dunia, ya top 5 dunia. Kemudian pricing komoditi dunia seperti LME, pasti sudah tahu ya namanya LME. LME itu kan bursa berjangkanya London yang penentu harga seluruh komoditas dunia. Nah, APNI sendiri berhasil bekerja sama dengan mereka, London Metal Exchange, berbasis di London. Kemudian dengan Cina juga, yes, karena kita masih mayoritas para investor dari Cina. Kemudian dengan Eropa, dan saat ini kita sedang bagaimana bernegosiasi dengan Amerika, khususnya untuk undang-undang IRA. Undang-undang IRA Amerika itu adalah undang-undang untuk insentif kepada perusahaan Amerika yang ada di Amerika itu sendiri, tapi menolak nikel Indonesia. Ya, jadi kasarnya kalau mereka mau dapat insentif dari pemerintahnya dengan syarat tidak ambil nikel dari Indonesia. Nah, ini kan langkah yang kurang worth it ya, karena bagaimanapun juga mereka butuh Indonesia, mereka butuh nikel Indonesia. Nah, kita sedang bernegosiasi mencari jalan tengah dan apa sih kebutuhannya mereka, bagaimana apa sih maunya mereka, dan harus dikombin dengan apa sih maunya kita gitu ya sebagai produser.
Nah, so far masih berjalan bagus dan selama itu bisa membawa keuntungan untuk negara ya why not gitu loh. Maksudnya negara kita, bukan negara luar gitu loh. Jadi sekali lagi, APNI adalah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Anggota kita sudah lebih dari 300-an perusahaan nikel. Ketua umum kita Bapak saat ini Bapak Komjen Pol Nanan Soekarno, mantan Wakapolri. Kemudian kita juga banyak pengurus-pengurus kita di level, mohon maaf, yang atas itu para jenderal mantan jenderal, ya purnawirawan dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, dari Kejaksaan, dari Parlemen, dari Komisi 7 gitu ya, yang notabene udah pensiun ya. Kenapa kita butuh mereka? Karena asosiasi butuh power, butuh network, dan non konflik interest ya. Jadi mereka bukan pelaku, mereka bukan penambang, mereka nggak ngerti nikel, tapi kita butuh powernya, kita butuh idealismenya, kita butuh nasionalismenya untuk membantu APNI sehingga bisa menciptakan sesuatu value added untuk negara dari nikel, membuat Indonesia menjadi negara adidaya, masyarakat sejahtera, pengusaha bahagia dari nikel yang bersinergi solid, non konspirasi. Ini yang sedang kita usahakan bersama. Tergantung. Mudah-mudahan para jenderal-jenderal itu ya bisa membantu gitu ya. Dan di bawah kita banyak pengurus yang dari pelaku karena kita butuh data, kita butuh informasi, kita butuh data ya. Jadi kita mengcombine antara pelakunya langsung dengan para stakeholdernya langsung dengan pemerintah yang dalam tanda kutip instansi institusi yang sudah pensiun ya, sehingga bisa mempermudah langkah perjalanan solusi dan suggest dari APNI untuk Indonesia. Itulah APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, luar biasa Ibu. Begini Bu, sampai dengan saat ini seperti Ibu yang jelaskan tadi ya Bu, sudah banyak bahkan over sukses untuk bagaimana kita menangani nikel di Indonesia. Nah, sampai terjadi krisis supply dan yang lain. Nah, kira-kira Bu, sampai saat ini untuk kita menghadapi hilirisasi nikel kan tentunya pasti ada peluang dan tantangan ya. Selain tantangan yang Ibu jelaskan tadi, secara lebih detail ya Bu, kami sebenarnya ingin tahu tantangan apa sih yang akan dihadapi lebih lanjut nantinya untuk melaksanakan hilirisasi nikel ini dan kira-kira rencana solusi seperti apa Bu, yang mungkin diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut Ibu? Dalam bisnis apapun ya, Pak Raihan ya, semua ada peluang, semua ada tantangan ya. Sektor apapun juga, semua ada risiko ya, semua ada peluangnya. Tinggal bagaimana kita mengambil peluang itu dan menjadikan tantangan itu sebagai cambuk kita untuk menuju peluang yang di depan mata. Oke. Nah, dari nikel kita punya peluang karena kita nomor 1 dunia ya. Kita punya peluang untuk menjadi pengontrol bahan baku dunia, khususnya untuk stainless steel maupun untuk baterai. Kita punya peluang itu. Tapi tantangannya adalah kita nggak berdiri sendiri. Kita perlu kolaborasi. Ya, kita perlu kolaborasi dengan negara lain. Tuhan itu adil, nggak semua saya mau bikin baterai semua mineral ada di Indonesia, enggak. Jadi ada negara kita butuh kerjasama dengan negara lain. Tantangan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dulu, nggak usah jauh-jauh di Jakarta atau di kota besar. Sekitar tambang aja dulu dari apa yang sudah dilakukan di situ. Itu tantangan luar biasa. Peningkatan taraf hidup bukan hanya berbicara duit, bukan hanya berbicara ekonomi, tapi skill-nya, edukasinya. Dan yang paling penting lagi adalah lingkungannya, ya. Kita berpikir masa depan. Tantangan kita adalah membuat clean energy ya. Udara yang bersih, air yang bersih, tempat hidup mereka yang bersih, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat mereka itu, mohon maaf, karena tinggal di tambang, daerah tambang terus jadi penyakitan karena nikel ini kan beracun ya. Jadi tiap hari mereka hirup gitu kan. Air laut juga tercemar, udara tercemar. Kita mau berbicara green energy. Tapi kalau wilayahnya nggak green ya bukan green energy namanya. Itu tantangan kita. Tapi kembali lagi, ESG, Environmental Social Governance. Dari ESG ini adalah yang utama adalah governance dulu. Bulan Oktober kita akan ada presiden baru, kita akan ada government baru.
langkah apa sih yang akan diambil oleh pemerintah yang baru ini dalam mendukung nih program downstream mineral? Karena downstream ini bukan hanya untuk nikel. Kita punya 47 critical minerals, bukan hanya nikel. Nah, kita punya copper, kita punya timah, kita punya emas, kita punya bauxite, dan lain-lain. Dan itu akan dilakukan program downstream seperti nikel. Nah, tantangannya adalah pengalaman yang sudah terjadi di nikel, kekurangan kebocoran yang sudah terjadi di nikel, itu harus kita pelajari, kita evaluasi, kita studying lagi, kita research lagi untuk tidak terjadi di mineral lain. Ya, bagaimana good governance ini terjadi yang akan mensupport dan menciptakan environmental and social. Kembali lagi, G-nya dulu. Itulah tantangan terbesar. Peluangnya sudah di depan mata. Peluang kita tuh Tuhan sudah kasih sumber kekayaan alam yang luar biasa, tapi kekayaan alam ini bisa menjadi berkah, bless buat kita, atau bisa menjadi disaster buat kita. Ya kan? Jadi kembali pengelolaannya seperti apa, itu kembali dulu dari pemerintah kita. Tapi itulah fungsinya asosiasi, itulah fungsinya organisasi untuk menyuarakan, memberitahu, menyampaikan kepada pemerintah, Pak pemerintah kita butuh dilakukan A, B, C, D, Z. Pak pemerintah kita butuh dilakukan monitoring untuk environmentalnya. Pak pemerintah kita butuh A, B, C, D, dan ini gitu loh. Dan itu kan akan dievaluasi oleh pemerintah. Karena kalau hanya bersuara by company walaupun perusahaan itu gede banget belum tentu kan didengar. Tapi kalau kita bersuara atas nama seluruh pelaku industri nikel kan pemerintah juga punya basis untuk membuat satu acuan, membuat satu kajian, make sense atau enggak, worth it atau enggak. Ini fungsi organisasi, ini fungsi asosiasi. Siapapun pemerintahnya, yang pasti saya yakin pemerintah ke depan tentu akan membuat yang terbaik dan memberi yang terbaik, lebih baik lagi dari program yang sudah ada kan. Tapi fungsi organisasi adalah memberikan masukan yang tepat karena kita ada di pelakunya, kita ada di lapangannya, kita yang paling tahu apa yang terjadi. Masalah kondisi yang terjadi di lapangan itu kan kita nih yang paling tahu nih. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada pemerintahan nanti. Ya. Apapun itu, peluang dan tantangan, yang penting solusi. Solusi yang terbaik memberikan penerimaan negara, menaikkan penerimaan negara, mensejahterakan masyarakat sekitar tambang, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, di mana semua kekayaan alam ini dikuasai negara untuk kemakmuran siapa? Kalau rakyatnya nggak makmur ya buat Makmur rakyat. apa? Gitu kan? Kembali lagi, Iya, betul betul. kemakmuran. Makmurnya siapa? Bukan makmur oknum, tapi makmur masyarakat. Masyarakat pada umumnya, masyarakat sekitar tambang pada khususnya. Ini yang harus sama-sama kita cari solusi ya. Peluang pasti ada, peluang sudah ada, tantangan pasti ada. Kembali lagi, solusi. Bagaimana memberikan solusi kepada pemerintah untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik terhadap mineral Indonesia. Baik, Ibu. Terkait sumber daya manusia sendiri, Bu. Ketika kita berbicara akan melakukan hilirisasi nikel, tentunya kan di situ ada juga harus ada sektor dari sumber daya manusia yang memang sudah mumpuni, Bu. Mumpuni dalam artian dari segi knowledge, dari segi skill dan yang lain. Kalau dari Ibu Mede sendiri memandang sampai dengan saat ini, Bu, untuk kita melaksanakan hilirisasi nikel sebenarnya sumber daya manusia kita itu sudah mumpuni atau masih sedikit kurang nih, Bu, untuk melaksanakan hilirisasi nikel itu sendiri? Gini, eh hilirisasi nikel ini produk baru ya. Saya yakin banyak juga teman-teman di kampus atau di adik-adik mahasiswa belum paham banget apa sih itu nikel, buat apa sih itu nikel. Pasti masih banyak yang nggak tahu bentuk nikel tuh kayak apa sih. Pasti juga banyak yang belum tahu. Kembali lagi, pertama kita sudah punya satu chance, Indonesia punya nikel terbesar dunia. Ya. Nah, yang harus dikembangkan adalah tentu skill-nya. Skill itu, saya sendiri tadi saya bilang kan, saya bukan ahli tambang. Saya nggak lulusan pertambangan, saya nggak kuliah di tambang. Tapi
saya lebih bisa menambang dibanding yang sekolah tambang, gitu kan? Nah, semua kembali dari niatnya dulu. Kalau kita ada kemauan untuk belajar, apapun bisa kita lakukan. Asal mau dulu. Kita mau ngerampok, bisa aja tuh terjadi. Kita mau sekolah tinggi, bisa aja terjadi dari kemauan. Ya, dari kemauan pasti akan ada kebutuhan. Jadi, begitu juga dengan pemerintah Indonesia. Program Nickel Downstream ini kan baru banget. Jadi kita diserang oleh Eropa, kita diserang oleh Amerika, kita diserang oleh negara lain. Katanya kita dirty mine, dirty nickel dan lain-lain, pencemar lingkungan dan lain-lain. Ingat loh, tidak ada anak yang baru lahir langsung lari. Paham ya? Kalau saya melahirkan terus anak saya langsung lari, pingsan, saya mati kali saya gitu ya. Jadi kalau terlalu prematur juga bahaya. Nah, Indonesia kita ini bisa dibilang untuk nickel downstream ini kita masih ATK. Kita baru mulai, kita masih new player, beginners banget gitu. Tapi kita sukses melakukan itu. Jika ada kekurangan, kebocoran dan banyak hal yang harus kita benahi, sah-sah aja. Karena namanya anak baru mulai. Jangan bandingkan Indonesia dengan negara Eropa atau negara Cina atau negara lain. Saya bisa simulasikan, keberhasilan nikel Indonesia saat ini adalah 20 tahun yang lalu di Cina. Keberhasilan nikel Indonesia 50 tahun yang lalu di Eropa. Kita belum lahir, mereka sudah duluan. Dia udah jalan, dia udah jadi, dia sudah punya stainless steel. Dia sudah punya baterai dari nikel. Nah, kita baru. Artinya apa? Kita perlu improvement. Kita perlu sosialisasi edukasi. Kita perlu belajar. Kalau kita nggak belajar, kadang-kadang ya belajar itu nggak harus di kampus kok. Bukan saya tidak meniadakan, nggak penting gitu loh kampus, tapi kita perlu belajar apa yang terjadi di lapangan. Ya, kadang-kadang dengan melihat kita bisa lebih pintar ya dari kita duduk di belakang meja berkalkulasi. Ya, jadi pemerintah harus mengimprove latihan-latihan kerja. Ya, kita aturan untuk membangun manufacturers di Indonesia ada namanya transfer teknologi. Wajib gitu ya. Ini high tech, ini teknologi baru. Tentu kan mereka namanya investasi gede, mereka datangkan para ahli-ahlinya nih dari luar. Tapi ada aturan di Indonesia di mana kamu boleh bawa expert dari luar, tapi kamu harus mengajari, kamu harus transfer ilmu kamu ke masyarakat di sini, ke karyawannya di pabrik itu atau orang yang ditunjuk lokal lah, orang Indonesia lah, gitu kan? Jadi ilmu tuh jangan pelit. Nah, di sini kita perlu belajar. Pemerintah Indonesia mulai membangun yang namanya politeknik, mulai menambah kurikulum untuk pertambangan, mulai melakukan pengiriman orang Indonesia ke negara lain untuk belajar langsung di sana. Seperti APNI juga melakukan kegiatan judulnya sih jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan ke Cina, ke Korea, ke Rusia. Tapi jalan-jalan itu menambah ilmu, yaitu kita datangin pabrik itu, kita lihat, oh nikel saya diapain ya? Dari biji nikel dari tanah, ternyata mereka olah jadi ferronikel, nikel matte, stainless steel, atau MHP, nikel sulfat, baterai katoda, sampai ke baterai sel. Kita lihat langsung proses pengolahannya dari A sampai Z. Seluruh supply chain, kita lihat di sana yang sudah berjalan, yang sudah proper, yang sudah produk jadi. Kan jalan-jalan, tapi kan dapat ilmu. Bukan hanya dapat ilmu, dapat network iya, dapat informasi iya, dapat edukasi iya. Inilah yang kita lakukan. Itulah. Artinya kembangkan kapasitas kalian untuk mencari informasi, mencari ilmu. Bukan hanya membaca. Baca itu penting, tapi yang lebih penting lagi kita melihat langsung, kita praktek langsung, kita pegang langsung. Kalau kita nggak pegang, nggak afdol kali ya, kalau saya bilang ya. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana mengedukasi dan kita menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kalau unskill juga susah. Karena ini high tech, ya, teknologi tinggi dan rawan kecelakaan, rawan terjadi korban jiwa. Kalau tidak bisa dihandle dengan secara proper, bahaya ini nyawa. Ya, nah
Inilah yang pemerintah sedang lakukan, membangun politeknik, membangun course-course singkat. Kita juga APNI selalu melakukan kegiatan pelatihan 3 hari terkait pertambangan, terkait regulasi ya, dan mengundang para investor untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan dan mengundang para penambang proses produksi nikel itu seperti apa. Itu pentingnya kita mencari ilmu. Karena bahkan kadang-kadang ilmu itu bukan, oh ini karena saya mau berbisnis di situ. Kadang-kadang kan ilmu itu kan sebagai bahan referensi kita aja biar ya nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Biar kita juga tahu nambang tuh kayak apa sih, NPI itu kayak apa sih, stainless steel itu dari apa sih, MHP itu apa sih, bahan baku baterai itu bagaimana sih gitu. Minimal ada ilmu di kita. Jadi pada saat orang ngajak ngobrol, ya nggak kelihatan bego-bego banget lah gitu Mas Rehan. Berarti memang learning by doing itu sangat-sangat penting ya, Bu. Jadi kita tidak hanya belajar mengenai teori, teori, dan teori, kita juga perlu untuk meningkatkan skill kita dari segi prakteknya, Ibu. Jadi Oh, memang kita tahu kondisi lapangan dan bisa implementasi dari ilmu yang kita dapat, Ibu ya. Selanjutnya kalau dari kami, Bu, sebagai mahasiswa ya, Bu, tentunya untuk orientasi ke depannya kami kan membutuhkan setelah lulus, harapan kami bisa berkontribusi lah Bu untuk Indonesia ini. Terutama ketika kita berbicara nikel, kita bisa berkontribusi menyalurkan pengetahuan kita untuk industri di hilirisasi nikel. Nah, kira-kira kalau kita berbicara mengenai orientasi ke depan untuk para kami generasi muda, Bu, para kami yang masih mahasiswa yang nanti akan terjun ke dunia pekerjaan, kami mohon satu nasihat atau satu nasihat penting dari Ibu, apa sih yang harus kita lakukan dari sekarang dan untuk kedepannya nih bagaimana kita bisa berkarir dan bisa sukses dalam meniti karir di dunia industri nikel ini, Ibu? Hmm, kembali lagi Mas Rehan, tadi saya sampaikan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, kalian harus melihat posisi potensi, ya. Masa depan ini apa sih? Apa sih yang lagi happening? Intinya kan di situ ya. Apa sih yang dibutuhkan dunia ke depan? Dibutuhkan dunia bukan hanya nikel, banyak mineral lain yang memang dunia juga butuh. Nah, ini yang harus kita tangkap dulu, kita belajar dulu. Sering-seringlah, kalau saya nih kadang-kadang gini, kadang kita iseng malam buka media sosial gitu kan ya, buka IG, buka FB, buka apa namanya, LinkedIn, buka apapun media sosial. Tapi yang saya cari adalah ilmu atau informasi, khususnya yang terkait dengan sektor pertambangan pastinya ya. Jadi, apa sih yang terjadi di dunia luar, kadang-kadang walaupun kita belum sampai ke sana, tapi saya mau tahu. Nah, dalam hal ini tergantung passion-nya kalian. Kalian passion-nya di mana? Karena ada juga, saya punya anak yang seumur kalian juga. Jadi kalau saya tanya mau nggak kerja di tambang? Jawabannya nggak dulu. Aduh, kehujanan, kepanasan gitu kan. Kayaknya yang dilihat nggak enak semua gitu. Nah, saya mencoba membuat dia itu masuk biar dia ada ketertarikan di dunia pertambangan karena kebetulan anaknya di IT ya, lulusan IT. Jadi kamu coba buat deh website ini seperti apa sih, kemudian buat media seperti apa sih. Dari media itu kan kamu dapat informasi, kamu baca, kamu wawancara. Nah, dengan begitu ada mulai timbul ketertarikan karena adanya informasi. Karena kita kadang-kadang kalau nggak tahu, orang bilang nggak kenal nggak sayang kan. Diberikan informasi dulu, diberikan edukasi dulu, biar kita sendiri bisa memilih. Tapi kita juga bisa punya perhitungan, SWOT yang mateng gitu ya. Kita betul-betul harus punya SWOT untuk masa depan kita. Nanti sebentar lagi kalian-kalian inilah yang akan membangun negeri kita ini. Ya, kalian-kalian inilah akan meneruskan. Tapi mulai dari sekarang, coba mulai pelajari dulu. Tren nikel ke depan seperti apa? Contoh untuk nikel. Atau, daerah saya nggak ada nikel Bu, daerah saya di Bangka, saya punyanya timah, daerah saya punya emas. Coba digali, dieksplor informasi edukasi mengenai timah, atau dari mulai bauksit, atau mulai silika, atau whatever. Apa sih yang kita punya, yang saya pengen bangun daerah saya, gitu loh, ya kan? Informasi, edukasi, dan jangan keseringan hanya buka media sosial, tapi hanya stalking temen. Mendingan stalking informasi. Mendingan stalking ilmu. Daripada stalking mantan nggak dapat apa-apa, mendingan stalking ilmu dapat duit, gitu kan. Jadi, ini yang harus diedukasi ya.
Media sosial digunakan hanya untuk memperkaya ilmu kita, membangun network, membangun jaringan. Bukan stalkingin yang nggak penting atau upload yang nggak penting. Ini yang harus kita pahami. Gunakan wadah ini untuk memperkaya ilmu kita, untuk memperkaya jaringan kita seperti saat ini, ya kan? Karena kalian melihat mungkin informasi saya di media sosial atau di berita-berita, dengan begitu kan kalian menghubungi saya. Nah, apakah informasi-informasi yang diberikan itu negatif? Kan tidak. Itu kan informasi yang mengedukasi. Carilah informasi yang bisa mengedukasi kalian, belajarlah, hitung-hitunglah, angkahlah, tulis angka. Tambang di Indonesia ada berapa ya? Ah, coba googling ah. Nikel di Indonesia ada luas berapa ya? Oh, kapasitas ada luas berapa? Dengan begitu passion kalian akan tercipta. Dari kemauan akan ada kebiasaan, dari kebiasaan akan ada timbul dari pikiran itu menciptakan sesuatu buat kalian. Itu yang harus diciptakan, gitu ya. Jadi belajar penting, ya. Tapi kemauan dari mau belajar itulah yang lebih penting. Kalau orang tua biayain sudah di sekolah tinggi, tapi karena nggak ada kemauan, sayang tuh duit. Mendingan ya udahlah nggak usah kuliah, tapi saya mau membuat sesuatu. Itu juga penting, gitu kan. Coba explore, kalian misalnya di Jogja. Di Jogja main-mainlah dengan, apa namanya, kalau kita jalan-jalan, nggak usah lah jalan-jalan untuk liburan, tapi jalan-jalan ke tambang. Biar lihat langsung, di tambang itu seperti apa sih. Cobalah ala-ala jadi reporter. Kan kalian mau susun skripsi kan sama kan jadi reporter juga kan. Nah, di situ kalian turun langsung ke Sulawesi contoh, atau ke Batubara di Kalimantan, atau ke Papua, whatever yang kalian pengen, "Ah, saya mau ke sana, tapi saya juga pengen jalan-jalan." Ilmu dapat, informasi dapat, refreshing dapat, komunikasi dengan masyarakat sekitar tambang tuh enak banget loh. Serius, saya sendiri tersentuh kalau bertemu mereka di kampung, ya di kampung-kampung sana, ngobrol dengan mereka, kemudian diservis, dikasih, dimasakin, dibakarin ikan, aduh pokoknya tersentuh gitu ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Itu bisa increase capacity kalian untuk, "Saya ke depan apa ya, mau ngapain ya? Ah, coba ah, mumpung nikel lagi heboh, tapi kira-kira nikel 5 tahun depan gimana ya?" Contohnya kan, itu bisa kita dapat informasi. Atau, tahun depan kayaknya akan lebih ke green energy. Apa sih green energy? Nanti sebentar lagi akan dibangun solar cell atau solar panel di mana-mana. Solar panel itu bahan bakunya apa sih? Silahkan Google. Dari situ kalian bisa, "Oh, kita punya bahan baku loh di Indonesia, ternyata terbesar juga dunia yang namanya silika." Silika itu ada di mana? Di Kalimantan, di Sumatera, di Natuna. Apa sih yang mereka lakukan? Dengan begitu passion kalian tercipta. Itulah, jadi mungkin juga bisa bertanya kepada dosen kalian yang di UGM, yang bidang pertambangan. Perlu ketahuin cadangannya bagaimana, proses produksinya bagaimana. Sesuatu hal yang menarik kalau kita sudah mulai kecebur nih, percaya kalian akan terus untuk mencoba bereksplorasi lagi. Ya, passion-nya ciptakan dulu. Kalau passion-nya sudah ada, dari hobi kita dapat duit itu lebih bagus loh, dibanding kita dipaksakan untuk cari duit yang bukan kemauan kita. Tapi kan kita bisa menciptakan hobi. Akhirnya orang bilang, "Saya kok jadi hobi nikel ya?" Gitu. Padahal dulu saya nggak ada ketertarikan di nikel. Saya juga nggak tahu tuh nikel apa. Tapi bisa ada di sini akhirnya membuat saya mengeksplor tiap hari. Saya diundang ke berbagai negara, menjadi pembicara di banyak negara, bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan pemerintah yang notabene di negara-negara superpower, ketemu dengan para CEO perusahaan-perusahaan raksasa dunia, itu bukan hal yang gampang ya. Tapi saya bisa ada di tempat itu karena saya mau belajar, saya mau mengeksplorasi. Saya eksplorasi data, saya berkomunikasi dengan penambang, saya berkomunikasi dengan pemerintah, saya berkomunikasi dengan para stakeholder dunia, para pelaku dunia. Dengan begitu kan saya bisa merangkum data itu. Dan saya bisa membuatkan summary bahwa, oh, forecast ke depan seperti apa ya? Gitu kan. Untuk nikel, oh harga ke depan bagaimana ya? Apa aja sih yang harus saya lakukan untuk mengimprove nikel kita tuh menjadi lebih baik? Bagaimana memonitoring sehingga pemerintah tuh nggak bocor dari illegal mining gitu loh. Apa-apa yang harus kita lakukan, itu yang saya lakukan. Mencoba mengimprovisasi dan mengaktualisasi diri saya dengan belajar
hari gini teknologi canggih loh. Dengan handphone kita bisa dapat ilmu kan. Dari mana aja kita bisa dapat ilmu, ya selama ada internet, gitu kan, selama ada kuota. Tapi kan teknologi mempermudah semuanya. Dan setiap hari saya berkomunikasi dengan dunia luar, kan saya dapat ilmu baru. Ilmunya dapat, networking-nya dapat, cuannya dapat. Ujungnya cuannya, kalau nggak ada cuannya ya ngapain, gitu. Karena mau jalan tiket aja perlu ongkos, gitu loh. Nah, ini yang coba adik-adik semua, pesan-pesan banget nih dari saya. Coba kalian improvisasi apa sih ke depan, bagaimana sih Indonesia, oh IKN nanti mau dibangun misalnya gitu kan. Oh kita natural resources kita udah banyak banget, apa nih yang bisa saya eksplorasi gitu kan. Saya mau tahu pertambangan-pertambangan di Indonesia tuh bagaimana, perusahaannya siapa aja, terus, mungkin boleh nggak ya saya mau jalan-jalan ke sana, mau lihat langsung. Tambangnya, pabriknya, biar saya makin dapat ilmu lagi, gitu lah. Dan yang paling penting belajar, ya. Gunakan handphone kalian untuk dapat ilmu, dapat cuan, jangan stalking, gitu ya. Itu sih dari saya. Baik Ibu, berarti memang belajar itu hal yang paling utama dan sebagai generasi muda kita harus bisa membaca peluang ya Bu ya. Oh ke Betul, depan akan ada tren ini dan kita harus bersiap memanfaatkan tren ini bagaimana caranya kita bisa bersaing, bisa memanfaatkan tren yang akan datang menjadi peluang yang bisa membuat kita sukses di masa depan. Begitu Ibu ya? Terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu, karena kita sudah cukup lama untuk berbincangnya. Terakhir dari saya mungkin minta satu closing statement dari Ibu. Minta satu kata-kata mutiara lah ini dari Ibu untuk kami generasi muda dan juga yang berkaitan dengan hilirisasi nikel atau nikel di Indonesia Ibu. Apa nih Bu kira-kira closing statement untuk kami Bu? ah, satu aja sih dari saya. Di mana ada kemauan kan pasti ada jalan, ya. Tapi bagaimana kemauan kalian tuh bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama orang-orang sekitar kalian yang kalian sayangi. Itu yang paling penting. Karena bagaimana kita membantu orang lain kalau kita sendiri kelaparan? Bagaimana kita membantu tetangga kita kalau rumah kita sendiri tidak punya beras? Tapi dari situ ciptakanlah sesuatu yang lebih baik karena apapun itu yang kalian akan lakukan biarlah Tuhan yang menyelesaikan, ya. Tentu semua diiringi doa, semua diiringi dengan kerja, bukan kerja keras, tapi kerja yang smart, ya. Apapun bisa kita lakukan, tapi atas dasar izin Tuhan, kita minta Tuhan untuk menyelesaikan yang terbaik. Kalau kita ada niat untuk memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara, untuk membantu orang-orang sekitar kita, percaya deh, Tuhan akan kasih jalan yang saya sendiri sudah ngalamin, yang kita sendiri nggak bisa pikirkan gitu loh, ya. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Dan yang pasti kembali ke niat. Ya. Kasih niat yang tulus dan yang paling penting lagi ada kemauan untuk belajar. Kalau tidak ada kemauan ya mending tidur aja. Oke. Nunggu nunggu uang jajan dari orang tua. Tapi ciptakan passion kalian sendiri, ya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu untuk membantu bangsa dan negara, dari kekayaan alam yang sudah ada di Indonesia, kita bisa membawa manfaat untuk bangsa dan negara kita, dan kita bisa membawa bangsa kita lebih dan lebih lagi diperhitungkan di negara atau kancah internasional dengan apa yang bisa kita lakukan. Seperti John F. Kennedy bilang, "Apa yang bisa kamu berikan untuk negara? Bukan apa yang bisa negara berikan buat kamu." Itu yang harus kita lakukan, sisanya Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu Medi Katerlengge. Itu aja teman-teman untuk obrolan kita pada hari ini ya. Sangat menarik narasumber kita, Ibu Medi Catherine Lengke. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Medi ya, sudah berkenan untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Harus terbang bolak-balik ke satu negara, ke negara lain, tapi masih bisa menyempatkan waktunya untuk kita berbincang pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Terima Dan kasih. selanjutnya terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Sehat dan tetap semangat ya, tetap belajar. Oke. Sehat Siap dan Ibu. Terima kasih bahagia. banyak Salam dan buat orang tua kalian masing-masing. siap Ibu.
Saya cukupkan untuk podcast OKT volume 5 di hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di OKT volume 6 episode berikutnya.